Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi makalah yang berjudul obligasi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada 3 orang. Yang pertama ada Mbak Siska Mafiana dari NEM 356, yang kedua ada Imer Zidan dari NEM 357, dan yang ketiga ada Mbak Novi Andriani dari NEM 358. Langsung ke materinya, yaitu pengertian obligasi. Obligasi merupakan surat tanda bukti utang yang dikeluarkan suatu perusahaan pada pemegangnya dengan suatu imbalan bunga dengan jumlah tertentu. Menurut bond obligasi adalah hutang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada ketika jatuh tempo dengan bunga tetap. Selanjutnya, mengenai alasan seorang membeli obligasi. Yang pertama, membeli obligasi jauh dari resiko karena tingkat suku bunganya tetap. Obligasi ditentukan oleh institusi yang berbadan hukum yang jelas serta dapat bertanggung jawab dan memiliki solusi dalam menyelesaikan permasalahan jika terjadi suatu masalah. Dan yang terakhir, seorang investor membeli obligasi serta dapat mempertahankan obligasinya hingga jatuh tempo, kemudian mendapatkan sejumlah pendapatan untuk diinvestasikan kembali. Alasan seorang membeli obligasi. Pemegang obligasi dapat meminjamkan obligasinya untuk jaminan utang sampai utang tersebut dilunasi. Kemampuan suatu institusi dalam berbagai jenis obligasi yang berasal dari perusahaan, negara, dan pemerintahan daerah yang memberikan pengaruh penilaian publik terhadap finansial suatu perusahaan. Selanjutnya, karakteristik obligasi, yaitu ada 4. Pertama ada nilai intrinsik, yang kedua tipe penerbitannya, selanjutnya ada bond indentures, yang terakhir ada call provision. Jenis-jenis obligasi, ada obligasi dengan jaminan, ada obligasi tanpa jaminan, ada obligasi konversi, ada obligasi disertai bond, ada obligasi tanpa kupon, ada obligasi dengan tingkat suku bunga mengambang atau floating rate bond. Yang selanjutnya ada obligasi yang memberikan hak pada pemegang obligasi dalam menerima pelunasan obligasi. Dan juga ada junk bond, obligasi yang memberikan suatu tingkat keuntungan atau kupon yang tinggi tetapi mengandung resiko yang tinggi pula. Selanjutnya, mengenai klasifikasi obligasi, ada treasury bond atau obligasi pemerintah federal, ada obligasi perusahaan, ada obligasi pemerintah daerah, dan obligasi luar negeri. Yang selanjutnya yaitu perilaku harga obligasi. Yang pertama, ketika tingkat imbal hasil yang diminta suatu pasar lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga kupon yang tercantum, harga obligasi tersebut lebih kecil dari nominalnya. Yang kedua, ketika tingkat imbal hasil yang diminta suatu pasar lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga kupon yang tercantum, harga obligasi tersebut lebih besar dari nilai nominalnya. Yang ketiga, ketika tingkat imbal hasil yang diminta suatu pasar sama dengan tingkat kupon yang tercantum pada harga obligasi, akan sama atau sesuai dengan harga nominalnya. Yang keempat, jika tingkat suku bunga naik sangat tinggi sehingga tingkat imbal hasil diminta suatu pasar naik, harga obligasi akan jatuh atau turun. Dan yang kelima, setiap perubahan tingkat imbal hasil suatu pasar disyaratkan, harga obligasi akan mengalami perubahan sesuai dengan besar dan lemahnya jatuh tempo sekuritas tersebut. Yang selanjutnya materi mengenai resiko obligasi. Ada interest rate risk atau resiko tingkat suku bunga, ada resiko perubahan kurs valuta, ada resiko tingkat investasi kembali, dan resiko pembayaran. Resiko obligasi
atau resiko jatuh tempo, resiko inflasi, resiko pelunasan. Itu berurutan 1, 2, 3. Selanjutnya mengenai percentage atau persenan dari setiap jenis obligasi. Selanjutnya mengenai kelebihan obligasi. Yang pertama ada pemegang obligasi tidak mempunyai hak suara dalam menentukan kebijakan perusahaan sehingga tidak mempengaruhi manajemen. Yang kedua, bunga obligasi dapat lebih rendah dibandingkan dividen yang harus dibayarkan kepada pemegang saham. Yang ketiga, bunga merupakan biaya yang dibebankan pada suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi kewajiban suatu pajak, sedangkan dividen adalah pembagian laba yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Kelemahan obligasi, yaitu bunga obligasi adalah beban tetap baik dalam keadaan perusahaan mendapat laba atau mengalami kerugian. Yang kedua, jika perusahaan tidak mampu membayar obligasi yang jatuh tempo, pemegang obligasi tetap memiliki hak dalam menuntut pengambilan obligasi, sedangkan pemegang saham tidak memiliki hak demikian karena pemegang saham merupakan pemilik perusahaan yang bertanggung jawab dalam menanggung risiko kerugian. Contoh obligasi seperti surat utang negara, surat koperasi, obligasi retail Indonesia, surat berharga syariah negara. Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman yang sudah menonton, tolong dimaafkan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.